Salam damai, sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini, aku akan membahas sebagian dari kitab Rut karena berkaitan dengan kisah yang kualami dengan mertuaku. Adapun 3 tokoh utama dari kitab Rut yaitu 1. Naomi, seorang janda miskin yang ditinggal mati oleh suami dan kedua anak laki-lakinya. 2. Rut, seorang Moab dan salah seorang menantu yang setia dan sangat menyayangi mertuanya. 3. Boas, seorang petani Israel dan penebus keluarga yang merupakan tradisi di Israel yang akhirnya menjadi suami Rut. Ada baiknya diketahui bahwa dari pernikahan Rut dan Boas inilah lahir Obed yang merupakan ayah dari Isai. Dan Isai ini adalah ayah dari Daud, dan Daud akhirnya menjadi seorang raja. Aku akan membahas mengenai bagaimana hubungan yang terjalin antara menantu dengan mertua, di mana terjalin hubungan yang sangat baik antara Rut sebagai menantu dan Naomi sebagai mertua. Jika kita telaah lebih jauh, Rut sesungguhnya mempunyai kriteria yang mulia, yaitu baik hati, karena ia menurut pada mertuanya, setia dalam melayani dan mendampingi suaminya maupun mertuanya, bertanggung jawab atas kehidupan mertuanya, dalam hal ini Naomi, setelah Rut ditinggal mati oleh suaminya Kilion yang merupakan anak laki-laki dari Naomi dan Elimelek. Bekerja keras, bekerja seharian dijalani Rut dengan cara memungut butir-butir jelai demi kelangsungan hidupnya dan mertuanya di ladang milik Boas. Kitab Rut diawali dengan kata-kata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu terjadi kesulitan di mana Israel mengalami masa sulit, yakni kelaparan. Dan ada sebuah keluarga Israel, yaitu Elimelek dan istrinya Naomi, serta kedua anak laki-lakinya pergi dari Betlehem Yehuda ke Moab untuk menetap di Moab yang merupakan bangsa seteru Israel. Tak berserang lama, Elimelek meninggal dan Naomi tinggal bersama kedua anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Akhirnya kedua anaknya ini mempersunting perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut, untuk menjadi istri mereka. Kira-kira sekitar 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion pun mati juga. Maka Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Dan Naomi bermaksud pulang kembali ke Israel seorang diri. Orpa pun pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan Rut tidak kembali ke rumah orang tuanya, tetapi Rut memilih tinggal bersama-sama Naomi mertuanya. Rut setia menemani ibu mertuanya. Kemana Naomi pergi, ke situ jugalah Rut ikut bersama dengan Naomi. Bangsa Naomi adalah bangsa Rut, dan Allah Naomi adalah Allah Rut. Akhirnya Naomi pulang kembali ke Betlehem ditemani Rut menantunya, dan saat itu permulaan musim menuai jelai. Sehubungan dengan cerita Rut dengan mertuanya, aku juga ingin sharing mengenai mertuaku yang kala itu menderita sakit. Mama mertuaku berusia 78 tahun dan sudah terbaring di tempat tidur saja. Saat mama mertuaku sedang sakit parah dan tinggal di rumah salah seorang kakak iparku, kami sekeluarga sering menjenguk mama yang sedang sakit di Jakarta. Singkat cerita, entah bagaimana, saat aku mengikuti suatu persekutuan doa di aula gereja dan disampaikan firman mengenai Rut dan Naomi, air mataku jatuh mengalir terus-menerus. Aku heran dan terdiam dan berpikir, apa yang Tuhan mau dariku? Malam itu juga, setelah suamiku pulang kerja,
Aku berkata kepada suamiku bahwa aku mau mengurus mama karena aku merasa terpanggil untuk mengurus mama yang sedang sakit. Suamiku setuju dengan usulanku untuk mengurus orang tuanya. Dan keesokan harinya langsung kami bawa mama ke rumah sakit. Karena aku melihat kondisi mama mertuaku sangat lemah sekali dan badannya panas, sehingga tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Setelah dirawat di rumah sakit selama seminggu dan telah menunjukkan perbaikan, mama diizinkan untuk kembali ke rumah kami. Aku merawatnya sendiri di rumah karena suster perawat belum kami dapatkan saat itu. Aku jadi teringat kisah Ruth yang begitu setia dan peduli dengan mertuanya. Dalam hati aku berkata, aku ingin seperti Ruth. Mama mertuaku tinggal di rumahku selama 5 bulan. Dan dengan kesungguhan hati aku merawatnya. Akhirnya kami dapat seorang perawat untuk membantuku merawat mama. Berat badan mama mertuaku saat awal tinggal denganku hanya 42 kilo. Akhirnya bisa naik menjadi 62 kilo selama 5 bulan di rumahku. Luka decubitus, luka di bagian belakang tubuh karena lama berbaring di tempat tidur yang dideritanya pun mulai sembuh dan merapat. Tepat bulan kelima inilah mama sempat tidak bisa makan lagi dan kami bawa ke rumah sakit dan sempat dirawat selama seminggu. Akhirnya mama berpulang ke rumah bapak. Aku dan suami sungguh bersyukur diberi kesempatan dapat merawat mama. Ini suatu anugerah yang luar biasa, dapat merawat orang tua yang telah melahirkan anaknya untuk menjadi suamiku. Ada perasaan sukacita yang besar bahwa kami masih diperkenankan dekat dengan orang tua kami dan merawatnya sampai akhir hayatnya. Sungguh, kisah Ruth inilah yang menggerakkan hatiku agar berbelas kasih dan peduli serta mau merawat mama mertuaku dengan setulus hati sampai akhir hidupnya. Walaupun aku menyadari dan tahu sekali bahwa apa yang aku lakukan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Ruth lakukan terhadap mertuanya. Aku tidak mencari nafkah untuk menghidupi mama mertuaku. Aku hanya merawatnya dan mengurus orang tua kami yang sakit. Tuhan telah menunjukkan kepada kami untuk kami jalankan, dan semua pengalaman ini biarlah menjadi kebanggaan bagi kami, boleh dipercaya oleh Tuhan untuk merawat orang tua kami. Sungguh kami sangat bersyukur atas semuanya. Mungkin saja kami akan sangat menyesal dan dihantui perasaan bersalah jika kami tidak merawat orang tua kami dengan sebaik-baiknya. Semoga hal ini dapat menjadi contoh atau teladan bagi kedua anak-anak kami. Demikianlah yang dapat aku bagikan, dan semoga kita semua senantiasa hidup dalam kebaikan dan kemurahan hati serta penuh kasih, sehingga kita boleh semakin terlibat dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Salam.